his music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "You, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Halo semua, selamat datang di Kisah Jalanan. Kisah Jalanan hari ini saya ingin membagikan pengalaman review melakukan perjalanan dari Semarang ke Kuta Kudus. Nanti akan melalui rute Semarang Demak melalui jalan tol Semarang Demak seksi 2, dimana kemarin bulan Desember sudah dioperasionalkan dan tidak berbayar ya. Apakah untuk hari ini sudah berbayar atau belum? Hari ini, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, rencana nanti melalui rute Demak, kemudian nanti lanjut ke Kota Kudus. Apakah nanti sudah ada biaya tolnya atau belum? Jangan lupa terus saksikan video ini sampai habis. Oke, kita lanjut. Let's go! Oke, ternyata saldo kemarin masih ada dan belum terpotong. Jadi sampai saat ini hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 untuk tarif tol Semarang Demak seksi 2 ini belum diberlakukan alias masih gratis ya. Jadi buat Anda yang ingin melakukan perjalanan dari Semarang ke Kota Demak ataupun ke arah timur sampai ke Jawa Timur atau mungkin sampai di Kota Rembang, bisa melalui jalan tol Semarang Demak seksi 2 ini dengan gratis. Lebih enak menggunakan jalan tol ini sih daripada menggunakan jalur Pantura, karena jalur Pantura saat ini akibat kemarin hujan deras banyak banjir, kemudian banyak jalan yang berlubang. Jadi sebaiknya Anda bisa melakukan perjalanan menggunakan tol Semarang Demak seksi 2 ini.
kita sudah jalan di tol Semarang Demak seksi 2 ini. Untuk tol Semarang Demak seksi 2 kurang lebih jaraknya 16 km. Tol Semarang Demak ini menghubungkan kota Demak dan kota Semarang. Nantinya seksi 1 akan menyambungkan antara Sayung sampai ke Kaligawe, tepatnya di kota Semarang. Untuk yang seksi 1 ini masih dalam proses pengerjaan konstruksi. Kalau dari beritanya, untuk konstruksinya seksi 1 ini menggunakan bambu, matras bambu. Untuk fungsinya saya kurang tahu, jadi nanti untuk teman-teman yang mau kepo tentang seksi 1 ini bisa lebih cari lagi referensi tentang penggunaan matras bambu itu seperti apa sih. Bagi Anda yang melakukan perjalanan menggunakan jalan tol atau jalur tol ini, sebaiknya Anda selalu memperhatikan rambu-rambu yang sudah dipasang oleh pengelola atau petugas. Untuk kilometer jangan sampai lebih ya. Kalau tol Semarang Demak seksi 2 ini disarankan tidak lebih dari 80 km. Kemudian minimal untuk kecepatannya itu 60 km. Ya, kita akan melewati flyover pertama atau jembatan pertama. Ini jembatan kalau kita di bawah itu desa Onggorawe, masih di Kecamatan Sayung, Demak. Dimana dulunya ini untuk desa Sayung merupakan daerah tambak ya. Jadi di bawah itu tinggi dari jalan tol ini cukup tinggi. Onggorawe. Untuk batas kecepatan jangan sampai melebihi 80 km per jam. Diupayakan selalu konstan ya, dan jaga jarak, kemudian tetap selalu waspada kanan kiri, belakang, depan. Jalan tol ini cukup banyak rambu-rambu yang dipasang oleh petugas ya. Kita diberikan rambu-rambu dilarang
mendahului menggunakan lajur kiri, kemudian dilarang menggunakan bahu jalan kecuali keadaan darurat, dan kita dilarang membuang sampah sembarangan di sini. Setelah kita melewati jalan jembatan Oggorawe ini, kita dilihatkan sama jembatan yang menghubungkan desa, mungkin di desa daerah Sayung ya ini ya. Seperti dilihat di sebelah kanan dan kiri untuk jalan tol Semarang Demak seksi 2 ini banyak sawah-sawah yang ditanamin oleh padi. Kota Demak ini sepertinya banyak lahan sawah yang ditanamin oleh padi. Lumbung padi sepertinya di sini cukup bagus. Namun karena kemarin akhir tahun 2022 Kota Semarang dan Demak diguyur hujan cukup lebat sehingga membuat tanaman-tanaman yang ada di persawahan Demak, Semarang itu mengalami banjir ya. Jalan tol ini juga dilengkapi dengan CCTV untuk memantau kecepatan Anda. Jadi sebaiknya Anda melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melebihi batas kecepatan, karena ini bisa membahayakan kalau misal kita terjadi crash atau misal ada hal-hal darurat yang di luar dugaan ya. Masuk ke jembatan Kali Gumayang. Jembatan Kali Gumayang ini panjangnya kurang lebih 120 meter. Kali Gumayang ini merupakan kali yang cukup besar ya. Jadi kalau misal terjadi luapan pastinya akan menggenangi di persawahan di daerah Guntur, Kota Demak. Untuk Anda yang menggunakan jalur sebelah kiri, sebaiknya tetap selalu menggunakan batas kecepatan ya, minimal 60 km dan maksimal hanya 80 km. Nah, ini banyak kendaraan yang melebihi batas kecepatan ya. Saya sudah jalan di 80-70 km, namun masih ada banyak yang melakukan mendahului kendaraan kita. Untuk kendaraan bis, truk itu sebaiknya menggunakan jalur kiri ya, karena sudah ada rambu-rambu dari pengelola tol itu disarankan menggunakan jalur kiri, karena untuk jalur kanan itu digunakan untuk mendahului ya. Oke, kita sudah sampai di kilometer 460 tol Semarang Demak seksi 2 ini. Kita melewati jalur jembatan lagi. Untuk review kondisi jalannya ada dua lapisan, ada jalur yang menggunakan aspal dan ada jalur yang menggunakan beton ya. Namun sampai saat ini, hari ini, untuk jalannya cukup bagus, tidak ada jalan yang berlubang. Kemudian untuk bumpy nggak ada. Jalurnya cukup enak. Namun kalau dalam kondisi siang atau pagi hari ini, kita ke arah timur itu silau banget ya.
Oke, kita sudah di jalur kilometer 463. 1 kilometer lagi kita melalui keluar ke tol Demak. Untuk tol selanjutnya kemungkinan ini akan menghubungkan jalur yang ada di Pantura seperti Semarang Demak sampai Demak Kudus, lanjut ke Kota Pati, kemudian ke Kota Rembang, dan akhirnya nanti ke Kota Tuban sampai ke Kota Lamongan, di mana akan menyambungkan kota-kota yang sudah ada jalan tol sebelumnya ya. 500 meter lagi kita sampai gerbang tol Demak. Untuk kecepatan di sini kita disarankan untuk mengurangi 40 sampai 60 km ya. Nah, ini untuk gerbang tol Demak kita belok kiri, kemudian di depan itu sudah ada pelang juga tapi masih ditutup. Kemungkinan ini nanti akan menghubungkan ke Kota Kudus ya. Semoga bisa terrealisasikan secara cepat agar bisa dipergunakan masyarakat banyak. Nah, kita 200 meter lagi sampai di gerbang tol Demak. Kurangi kecepatan karena pintu di tol Demak ini dibuka hanya satu, jadi harus bergantian ya. Kita masuk gerbang tol Demak ini, kita tidak diminta untuk tap lagi, langsung jalan. Berarti untuk pembayarannya hanya satu kali, yaitu melalui gerbang tol Sayung yang berada di perbatasan antara Demak dan Kota Semarang ya. Untuk exit tol Demak ini kita di pertigaan jalur lingkar selatan Kota Demak. Kalau kita ke arah kiri nanti bisa ke arah Semarang kembali melalui jalur biasa, kemudian bisa ke Kota Demak juga. Kalau untuk kita ambil ke kanan, kita nanti ke arah Kota Kudus sampai ke Kota Pati dan lanjut ke Pantura Timur. Oke, akhirnya kita sampai juga di gerbang exit tol Demak ya. Perjalanan dari Semarang ke Kota Demak melalui jalur tol Semarang-Demak seksi 2 ini, tadi kita melalui perjalanan kurang lebih 16 km melalui gerbang tol Sayung. Kita melakukan tap e-money di sana, namun untuk biayanya masih gratis ya, belum ada biaya untuk dibebankan ke masyarakat, jadi masih gratis ya. Bagi Anda yang melakukan perjalanan menggunakan jalur tol Semarang-Demak seksi 2 ini, disarankan yang pertama, selalu perhatikan kondisi kendaraan Anda. Yang kedua, jangan lupa selalu membawa kartu tol walaupun masih gratis. Yang ketiga, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia di sepanjang jalan tol Semarang-Demak seksi 2 ini ya. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik tahun 2023 ini, Anda bisa melakukan perjalanan ke kota tujuan Anda yang berada di kota Pantura ini seperti Kudus, Pati, ataupun Rembang. Anda bisa menggunakan jalur tol ini untuk membuat perjalanan Anda lebih hemat, lebih efisien waktu. Dan jalur tol ini cukup bagus ya. Tadi perjalanan tidak ada jalan yang bergelombang, kemudian tidak ada jalan yang berlubang, dan aman bisa dilalui kendaraan, baik dari kendaraan bus, kendaraan truk, kendaraan pribadi ya. Untuk bagi Anda yang menggunakan sepeda motor, tidak boleh atau tidak disarankan dan pastinya akan ditegur ataupun ditilang oleh polisi. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan menggunakan jalur tol Semarang-Demak khusus untuk sepeda motor ya. Terima kasih telah menonton video kisah jalanan hari ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Keep driving safe and see you again.